Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Kurata Ayun dari Prodi PKMI 23. Di sini saya akan membahas tentang inteligensi dalam psikologi. Yang pertama, pengertian inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris yaitu intelligency dan dari bahasa Latin yaitu intelligentus atau intelligentsia atau intelligere yang artinya memahami, menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Secara bahasa, inteligensi adalah aktivitas perilaku yang menjadi perwujudan dari daya untuk memahami suatu hal. Inteligensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alvin Binet, yaitu inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang berkembang sejalan dengan kematangan seseorang. Yang kedua, menurut Edward Tordek, yaitu inteligensi terdiri atas beberapa kemampuan spesifik yang ditampilkan dalam perilaku inteligen. Yang ketiga, menurut Thor, yaitu inteligensi adalah kemampuan untuk penyelesaian dengan tuntutan baru. Yang keempat, menurut Sordat, yaitu kemampuan untuk mengatasi kesulitan sesuatu yang kompleks, abstrak, ekonomi, serta adaptasi ke arah tujuan. Yang kelima, menurut Chaplin, inteligensi sebagai kemampuan menghadapi dengan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif, kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif, dan kemampuan belajar dengan cepat. Yang keenam, menurut Wessler, inteligensi merupakan suatu kapasitas dari sebuah individu untuk dapat bertingkah laku secara terarah, berpikir secara rasional, serta berhubungan secara efektif dengan lingkungannya. Yang ketujuh, menurut Daniel Goleman, yaitu memahami dan mengelola emosi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inteligensi adalah daya reaksi atau disebut sebagai penyelesaian yang tepat serta cepat, baik itu dalam fisik maupun mental pada pengalaman yang baru, dan membuat pengalaman serta pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang siap digunakan jika dihadapkan pada suatu fakta atau kondisi yang buruk, dan bisa pula dikatakan sebagai kecerdasan. Jenis-jenis inteligensi ada 3. Yang pertama, inteligensi kolektif, yaitu kemampuan seseorang dalam memakai pengetahuan, pengalaman, penalaran, memori, hingga imajinasi, supaya bisa menyelesaikan suatu persoalan dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, inteligensi psikologis, dapat merujuk pada berbagai aspek dari kemampuan mental yang dipelajari dalam psikologi, yaitu mencakup kecerdasan emosional, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan interpersonal. Yang ketiga, inteligensi ancestor, yaitu kemampuan di suatu sistem untuk dapat bertindak sesuai lingkungan yang tidak pasti. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, faktor genetik. Faktor bawaan atau faktor genetik memiliki peran penting dalam menentukan inteligensi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa IQ seseorang memiliki korelasi yang tinggi dengan anggota keluarga. Ini menunjukkan bahwa inteligensi dapat diturunkan secara genetik dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan memiliki peran penting dalam mengetahui inteligensi seseorang. Lingkungan yang peduli, mendukung, dan memberikan rangsangan positif dapat meningkatkan tingkat kecerdasan individu. Yang ketiga, stabilitas inteligensi dan IQ. Stabilitas kecerdasan mengacu pada konsep umum tentang keterampilan yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan cenderung stabil seiring perkembangan otak. Stabilitas IQ di sisi lain tidak hanya tergantung pada perubahan fisik atau usia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan perkembangan individu. Yang keempat, kematangan. Kecerdasan inteligensi seseorang bersifat statis, tetapi dapat berkembang seiring pertumbuhan dan kematangan individu. Proses belajar, berkembang fisik,
dan usia dapat mengaruhi perkembangan kecerdasan. Selanjutnya, macam-macam inteligensi. Menurut Howard Gardner, ada 9 inteligensi. Yang pertama, inteligensi linguistik verbal, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik dalam berbicara ataupun menulis. Yang kedua, inteligensi logika matematis, yaitu kemampuan untuk menggunakan logika, melakukan perhitungan matematis, dan menyelesaikan masalah-masalah logis. Yang ketiga, inteligensi visual spatial, yaitu kemampuan untuk memahami dan manipulasi ruang serta gambar visual. Yang keempat, inteligensi musikal, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menciptakan musik. Yang kelima, inteligensi body kinesthetic, yaitu kemampuan motorik dan fisik yang baik serta kepekaan terhadap gerakan tubuh. Yang keenam, inteligensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Yang ketujuh, inteligensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri termasuk emosi, motivasi, dan kekuatan pribadi. Yang kedelapan, inteligensi naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengelompokkan, dan menggunakan informasi tentang alam-alam dan objek-objek di alam. Yang kesembilan, inteligensi eksistensial atau spiritual, yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi, dan tujuan hidup. Selanjutnya, hubungan inteligensi dan psikologi. Hubungan antara inteligensi dan psikologi sangat erat. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, menggunakan konsep inteligensi untuk memahami bagaimana individu memproses informasi, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan mereka. Inteligensi mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku manusia, dari kemampuan belajar hingga interaksi sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.